Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas tentang alur pendokumentasian asuhan keperawatan pada rekam medis pasien yang baik dan benar. Apa itu dokumentasi asuhan keperawatan? Dokumentasi adalah informasi yang tertulis tentang status perkembangan kondisi pasien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Dokumentasi merupakan suatu dokumen yang berisi data lengkap, nyata, dan tercatat bukan hanya tentang tingkat kesakitan pasien, tetapi juga jenis dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan tujuan sebagai alat komunikasi tim kesehatan untuk menjelaskan perawatan klien, termasuk perawatan individual, edukasi klien, dan penggunaan rujukan untuk rencana pemulangan. Dokumentasi sebagai tagihan finansial dengan menjelaskan sejauh mana lembaga perawatan mendapatkan ganti rugi atas pelayanan yang diberikan bagi klien. Dokumentasi legal yang akurat sebagai satu pertahanan diri terbaik terhadap tuntutan yang berkaitan dengan asuhan keperawatan. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana alur pendokumentasian asuhan keperawatan yang baik dan benar menurut standar dokumentasi keperawatan pada standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Apa saja dokumentasi yang harus dilengkapi oleh perawat? Berikut penjelasannya. Yang pertama, asesmen atau pengkajian keperawatan. Pada form ini, yang harus diisi adalah nama, nomor rekam medik pasien, tanggal lahir, tanggal masuk rumah sakit, tulis jika ada ruangan atau kelas. Pada riwayat keperawatan, tulis tanggal masuk rumah sakit dan jam masuk rumah sakit, dan jangan lupa identifikasi gelang identitas pasien. Isi dengan lengkap status sosial, spiritual pasien, dan riwayat kesehatan, serta diagnosa medis pasien. Kemudian isi dengan lengkap riwayat penyakit yang pernah diderita pasien, kondisi fisik pasien, status psikologi, kebiasaan, dan pola hidup pasien sehari-hari. Isi hak pasien terkait informasi kesehatan dirinya, tulis apa saja tindakan yang sudah dilakukan dan apa saja yang terpasang pada tubuh pasien. Dan jangan lupa, tulis tanggal dan jam pengkajian serta tanda tangan dan nama jelas perawat yang melakukan pengkajian. Yang kedua, diagnosa dan intervensi keperawatan pada form catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Pada form ini, isi dahulu nama pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir, dan tanggal masuk rumah sakit. Form ini biasa disebut CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Form ini berisi SOAP. S yaitu data berdasarkan keluhan yang disampaikan atau diucapkan oleh pasien. O, data berdasarkan hasil pengukuran atau hasil observasi secara langsung. A, analisis suatu masalah keperawatan yang sudah dilakukan oleh perawat atau diagnosis keperawatan. P, intervensi atau perencanaan yang akan diberikan atau dilanjutkan kepada pasien. Pada form ini juga berisi pencatatan dan penyampaian informasi antar tim medis, antar dokter dan perawat, dalam bentuk SBAR dan TBAK. SBAR yaitu perawat menyampaikan informasi terkini terkait kondisi pasien kepada dokter, penanggung jawab pasien, dan dokter memberikan feedback kepada perawat terkait tindakan dan terapi apa saja yang segera dilakukan oleh perawat. TBAK yaitu pencatatan dan konfirmasi kembali oleh perawat terkait pesan atau informasi yang disampaikan oleh dokter, disertai tanggal dan jam serta tanda tangan dan nama jelas perawat maupun dokter. Pada form ini diisi juga oleh petugas farmasi serta nutrisionis yang mana saling berkaitan dalam proses asuhan keperawatan pasien. Dan jangan lupa tulis tanggal, jam, profesi, tanda tangan serta nama jelas yang memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga, grafik monitoring tanda-tanda vital. Pada form ini merupakan pemantauan perkembangan kesehatan pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Form ini diisi dari pasien masuk ruangan
sampai pasien pulang. Form ini berisi tanda-tanda vital pasien berupa suhu, nadi, pernapasan, berat badan, per oral pasien, parenteral, defekasi pasien, dan berkemih pasien. Warna garis untuk temperatur biru, dan warna merah untuk nadi. Yang keempat, catatan pemberian obat. Pada form ini, menuliskan nama obat, dosis obat, dan cara pemberian obat dengan jelas. Kemudian, diberikan tanggal dan jam pemberian obat, lalu diparaf oleh petugas yang memberikan obat tersebut. Kemudian dilakukan double check oleh petugas yang memberikan obat atau petugas lainnya, dan jangan lupa untuk mengisi identitas pasien dengan lengkap dan jelas. Yang kelima, timbang terima atau handover. Pada form ini diisi oleh perawat antar shift untuk mempermudah komunikasi dan mengetahui informasi kesehatan pasien terkini, yang berisi diagnosa medik, diagnosa keperawatan, implementasi, atau tindakan yang diberikan kepada pasien. Diisi dan dilengkapi dengan riwayat alergi, kondisi fisik atau keluhan pasien, screening risiko jatuh, kesadaran pasien, dan psikososial pasien. Apa saja alat yang terpasang, hasil pemeriksaan penunjang, obat-obatan, masalah keperawatan yang muncul, dan perencanaan yang akan dilakukan selanjutnya kepada pasien. Dan jangan lupa memberikan nama dan tanda tangan pemberi operan dan penerima operan, serta tanda tangan keluarga pasien. Isi identitas pasien dengan lengkap dan jelas. Demikianlah alur pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang rawat inap RSUD Jaraga Sasameh, Kabupaten Barito Selatan. Semoga bermanfaat.